Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, malam ke-25 di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk dapat hadir, duduk bersimpuh di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, melaksanakan sholat Isya berjamaah kemudian disambung dengan qiyam Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita malam Lailatul Qadar. Allah terima setiap tetes kebaikan kita, Allah ampuni setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, di dalam kitab Su'al Al-Iman karya Imam Al-Baihaqi, di sana diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan iblis. Singkat cerita, bertemulah kedua makhluk Allah ini, Nabi Musa dengan iblis nakal. Terjadi dialog di antara mereka. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada iblis. Kata Nabi Musa, "Ya iblis, fa akhbirni ma dzambul ladzi asnabat ibnul adam istawasta alaihi." Wahai iblis, kabarkan kepada saya dosa apa yang dilakukan oleh anak Adam, yang kalau kemudian anak Adam tersebut melakukan dosa tersebut, istawasta alaihi, engkau mampu menguasai jiwa orang tersebut. Maka kemudian iblis menjawab dua jawaban atas pertanyaan Nabi Musa alaihissalam tersebut, yaitu apabila manusia berada dalam posisi a'jabathu nafsu, apabila nafsu kesombongan telah menguasai diri manusia, maka pada detik itu kemudian iblis mampu kemudian menguasai jiwa orang tersebut. Jamaah sekalian, ketika terdapat kesombongan, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, merendahkan saudaranya, maka pada detik itu iblis laknatullah mampu menguasai jiwa orang tersebut. Sombong bukan kita memiliki pakaian baru, rumah baru, memiliki kendaraan yang baru, bukan. Sombong didefinisikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan, merendahkan orang lain. Contoh, ketika hadir kebenaran, kita mendengar suara kebenaran ada di hadapan kita, kemudian kita menolak kebenaran tersebut karena tidak sesuai dengan selera kita, tidak sesuai dengan tradisi kita, kita tolak kebenaran tersebut, maka itu adalah kesombongan. Jemaah sekalian, contohnya ketika ada di suatu masyarakat ada sebuah kesyirikan, yang kemudian kesyirikan itu dikemas dalam casing budaya, kearifan lokal. Datang kemudian seorang asatidz, seorang ustadz menyampaikan tentang kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah bentuk kesyirikan. Ada yang namanya syariat nadran, menyembelih hewan yang diperuntukkan bagi jin penjaga laut katanya, agar nanti tangkapan ikannya menjadi berlimpah. Ustaz, kita mengadakan yang namanya sedekah laut. Kita menyembelih hewan, baik itu kambing
ataupun sapi yang kita sedekahkan untuk penjaga laut. Ini merupakan kesyirikan jemaah sekalian. Ketika dilarang, kemudian warga tersebut mengatakan ini adalah tradisi dari leluhur kita, ditolaknya mentah-mentah. Ini adalah bentuk kesombongan. Dan ini suatu perkara yang mampu mengundang murka Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Dulu tahun 2018 bulan September di Palu jemaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, ada festival namanya Palu Nomoni. Di dalam festival tersebut ada ritual Balia namanya. Ritual Balia itu adalah ritual penyembelihan hewan untuk diberikan kepada penjaga laut. Kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut, Allahu Akbar, Allah mengguncang Palu dengan gempa yang begitu sangat kuat. Sebagian orang mengatakan itu bencana alam. Alam lagi yang disalahkan. Padahal tidaklah turun sebuah musibah, bencana yang terjadi di bumi ini, melainkan atas dosa yang dilakukan manusia. Karena oknum yang melakukan perbuatan tersebut, kita terkena getahnya. Allah mengatakan mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nar. Umatnya Nabi Nuh, Bapak Ibu sekalian, ditenggelamkan oleh Allah. Bukan karena peristiwa alam, bukan karena bencana alam, tapi karena umat Nabi Nuh melakukan kesyirikan. Ketika disampaikan yang hak dari Allah Subhanahu wa taala, ditolaknya. Ini kearifan lokal Ustaz yang mesti kita jaga. Seperti orang-orang musyrik pada zaman dahulu ketika dikatakan oleh Nabi SAW untuk mengikuti apa yang Allah turunkan. Allah abadikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ayo ikuti apa yang Allah turunkan kepada kalian, qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Tidak. Kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Kemudian Allah bantah hujah mereka. Apakah kalian mengikuti nenek moyang kalian? Sedangkan nenek moyang kalian la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Tidak mengetahui apapun dan tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombong. Wa ghamtun nas, dan juga merendahkan orang lain. Ketika ada yang menyampaikan kebenaran, dilihat status sosialnya, mungkin dilihat juga status ekonominya. Kalau tidak sesuai dengan kriterianya, dia tidak mau mendengar. Sombong. Apa yang terjadi ketika ada bibit kesombongan di dalam hati kita jemaah sekalian? Nabi mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarrin kibir. Enggak akan pernah masuk surga seorang yang di hatinya terdapat kesombongan, bukan besar sombongnya, kecil, walaupun sebesar biji sawi, tidak akan pernah masuk surga. Lalu apa yang terjadi apabila manusia memiliki sifat sombong jemaah sekalian? Allah murka, Allah kemudian laknat manusia tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melaknat dan memurkai daripada iblis laknatullah karena kesombongannya tersebut. Ada dua contoh makhluk di muka bumi ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala murkai, Allah laknati, jiwanya dikuasai oleh iblis. Berani membantah Nabi Allah, berani membantah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang memiliki perbendaharaan yang sangat melimpah jemaah sekalian. Emas-emasnya itu dimiliki hingga bisa memenuhi seluruh gudang-gudangnya. Ketika kemudian datang Nabi Allah Musa alaihissalam menyampaikan kepadanya, wahai saudaraku, berikanlah sebagian apa yang Allah karuniakan kepadamu. Infakkanlah sebagian harta yang kamu miliki di jalan Allah. Kemudian orang tersebut berkata, tidak, innama utituhu ala ilmin indi. Sekali-kali tidak akan saya pernah berikan kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang aku miliki ini adalah atas kepintaranku,
Tidak ada kontribusi campur tangan siapapun termasuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Qarun, jamaah sekalian. Qarun memiliki harta yang sangat berlimpah, kemudian ada kesombongan menganggap bahwasannya tidak ada satupun andil Allah dalam kehidupannya. Padahal kita tahu rizki yang kita miliki saat ini jamaah sekalian adalah punya Allah. Sewaktu-waktu apabila Allah ingin ambil, dicabut rizki yang kita miliki. Tapi Qarun tidak demikian. Qarun berani mengungkapkan kesombongan dengan lisan, sehingga jiwanya dikuasai oleh iblis laknatullah, mampu kemudian mendebat daripada Rasul Musa alaihissalam hingga Allah murka dan dibenamkan Qarun bersama hartanya ke dalam bumi. Hingga saat ini kalau kita menemukan harta di dalam bumi dibilangnya harta karun, harta milik si Qarun. Kemudian juga ada yang kedua, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mampu menguasai sepertiga dunia, membangun Mesir dengan begitu megahnya. Bedanya bukan dengan cara berhutang, tapi membangun negeri Mesir ini. Siapa dia? Fir'aun, jemaah sekalian. Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengisahkannya bagaimana kesombongan Fir'aun sampai-sampai ia mampu kemudian membunuh bayi laki-laki hidup-hidup. Karena kebengisannya saat dia berada di puncak kesombongannya. Kemudian iblis menguasai jiwa daripada Fir'aun. Ia mengungkapkan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Apa yang terjadi? Allah murka kepada Fir'aun, Allah laknati Fir'aun, Allah tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah, dibinasakan Fir'aun bersama bala tentaranya karena sombong. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, sebuah dosa yang apabila dilakukan oleh manusia, maka manusia tersebut akan dikuasai jiwanya oleh iblis. Yaitu kata iblis, istaksaru amalan, yaitu dia tertipu dengan amal yang dilakukannya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah. Betul, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk melakukan amal ketaatan, untuk kemudian kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibacakan oleh imam, "Falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Tapi yang jadi masalah adalah jamaah sekalian, ketika seorang itu telah melakukan banyak amalan, melakukan banyak amal ketaatan, dia dengan pedenya menganggap dirinya pasti akan masuk surga. Ini yang berbahaya. Tertipu dengan banyaknya amal, sehingga dengan itu kemudian dia meremehkan kewajiban yang Allah fardukan, sehingga dengan itu dia meremehkan saudaranya, menganggap saudaranya tidak lebih banyak amalnya dibandingkan dirinya. Ini yang bahaya. Beberapa tahun silam saya pernah berjumpa dengan salah satu saudara kita di Bekasi. Beliau baru pulang umroh. Kemudian saat kumandang adzan maghrib terdengar, kita berangkat untuk menuju masjid, ketemu sama bapak ini baru pulang umroh. Saya tanya, "Pak, bapak nggak sholat ke masjid, sholat maghrib?" Kata bapak ini, "Ustaz, saya sudah sholat di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram setara nilainya 100 kali ribu sholat, 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram, jadi nggak perlu sholat lagi," katanya. Tertipu dengan banyaknya amal. Ini bahaya jamaah sekalian. Sampai-sampai jamaah sekalian, Nabi SAW di dalam riwayat Imam Hakim menceritakan, ada seorang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk beribadah di sebuah puncak bukit. Ibadahnya nggak tanggung-tanggung. Kalau kita ibadah mungkin sampai 60 tahun, tapi dia beribadah selama 500 tahun jamaah sekalian. Setiap paginya orang ini diberikan rizki oleh Allah dengan satu buah delima yang sudah matang, sehingga dia tidak perlu lagi repot-repot untuk mencari makan. Kerjaannya setiap hari adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, kemudian dikabarkan orang ini meninggal dunia, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada hambanya ini, wahai hambaku, kamu masuk surga atas rahmatku. Kemudian hambanya ini menjawab apa yang Allah sampaikan. Kata hambanya ini, kata orang ini jawab sekalian, tidak ya Allah, saya mau masuk surga karena amal yang aku lakukan selama 500 tahun ya Allah. Kemudian Allah bilang, wahai hambaku, kamu masuk surga atas rahmatku. Kata orang ini, tidak ya Allah, saya mau masuk surga atas amal yang aku lakukan ya Allah. 3 kali Allah memerintahkan ini jamaah sekalian. Sampai kemudian akhirnya Allah memerintahkan malaikatnya untuk menimbang amal yang dilakukannya selama 500 tahun dengan satu nikmat Allah berupa satu penglihatan mata. Satu penglihatan mata ketika dia hidup di dunia ditimbang. Ketika ditimbang jamaah sekalian, ternyata amal ibadah yang dilakukannya selama 500 tahun lebih ringan daripada satu nikmat penglihatan mata. Allah Akbar. Kita kalau menghitung nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita kalau kemudian diperintahkan menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita jamaah sekalian, la tuhsuha, kita tidak akan pernah sanggup. Satu penglihatan mata dengan 500 tahun ibadah kita tidak bisa membayar nikmat yang Allah anugerahkan itu, kalau bukan karena rahmat Allah. Dan demi Allah kita tidak akan pernah sanggup jamaah sekalian. Maka kurangilah, maka tutupilah apa yang kita belum bisa buat untuk syukur yang kita berikan kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena demikian Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengajarkan. Nabi Muhammad itu tidak pernah tertipu dengan banyaknya amal jemaah sekalian. Begitupun para sahabat. Khulafaur Rasyidin ada di antara mereka yang dijamin masuk surga. Coba antum perhatikan. Apakah tertipu dengan banyaknya amal? Tidak. Sampai baginda Nabi SAW ketika melakukan sholat malam, kakinya bengkak-bengkak. Ditanya oleh ibunda Aisyah, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Dijamin masuk surga, dosa-dosanya sudah diampuni yang lalu dan yang akan datang, tapi masih beribadah sampai kaki bengkak-bengkak. Tujuannya satu, ingin dikatakan sebagai hamba Allah. Maka seorang yang beriman kepada Allah tidak akan pernah tertipu dengan banyaknya amal jemaah sekalian. Ia senantiasa giat melakukan ibadah, ia senantiasa termotivasi melakukan amal ketaatan. Sampai kapan Ustaz? Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian memanggil kita jemaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalani aktivitas ibadah kita di akhir Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelompokkan kita ke dalam barisan hamba-Nya yang bertakwa. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.